Halo, assalamualaikum. Bertemu lagi di channel saya di RA Zodiak. Oke, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semua teman-teman diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Oke, kali ini tema kita tentang yang dia rasakan saat ini yang sudah tidak komunikasi sama kamu atau lost contact. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman yang mempunyai koneksi tadinya, tetapi saat ini kalian benar-benar hilang komunikasi, lost contact, dia tiba-tiba menghilang dari kamu, dan kita akan lihat prediksinya. Apa sih sebenarnya yang dia rasakan saat ini ke kamu? Gitu ya. Jika readingan beranda kamu, mungkin ini untuk kamu, dan perlu saya ingatkan, ini energinya banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa tidak, bisa terbolak-balik, bisa cepat dan bisa lambat. Buat teman-teman jika ingin pesan reading atau konsultasi, bisa hubungi kontak WA di deskripsi di bawah video ini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah bersedia untuk subscribe, like, comment, and share ya. Mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Oke, jadi temanya tentang yang dia rasakan saat ini, meski tanpa komunikasi. Kita akan lihat prediksinya, apa sih sebenarnya yang dia rasakan saat ini ke kamu ya, walaupun kalian benar-benar gak ada komunikasi saat ini gitu. Oke, jadi di sini yang aku lihat sebenarnya saat ini yang dia rasakan ini perasaannya dia masih mencintai kamu kok di sini ya, tapi memang dia di sini harus terpaksa pergi meninggalkan kamu. Mungkin ada beberapa hal di dalam hidupnya atau masalah ya, tentang keluarga atau mungkin tentang keuangan ya. Karena di sini dia memang bukan berarti pergi itu karena dia nggak cinta sama kamu, karena dia nggak sayang sama kamu, karena memang dia terpaksa meninggalkan kamu gitu ya. Jadi di sini yang aku lihat, dia masih ada perasaan sayang, masih perasaan cinta ke kamu, dan kamu itu sosok seseorang yang bisa menyeimbangkan dia di dalam hubungan. Dia merasa kamu bisa menyulap kesedihannya menjadi kebahagiaan, kamu bisa mensupport dia, kamu peduli sama dia, dan jadi gak ada alasan buat dia tiba-tiba menghilang atau mungkin pergi meninggalkan kamu gitu tanpa sebab, atau mungkin dia pergi karena orang ketiga itu yang gak ada alasan dia untuk melukai kamu, karena memang di sini yang aku lihat kamu itu yang terbaik untuk dia gitu. Sosok kamu itu bagi dia itu masih dalam pikirannya gitu. Jadi dia masih cinta kamu, dia masih sayang sama kamu di sini, dan memang terpaksa ya pergi meninggalkan kamu. Ada beberapa hal yang mungkin belum bisa dia ceritakan sama kamu. Jadi mungkin buat teman-teman yang saat ini bingung, soalnya kalian itu hubungannya baik-baik saja gitu. Kamu nggak pernah nyakitin dia, dia juga nggak nyakitin kamu. Kalian nggak ada konflik sebelumnya gitu. Karena sebelumnya kalaupun ada konflik, kalian hanya nggak komunikasi 1 hari gitu. Tetapi ini lebih dari 2 atau 3 hari. Jadi membuat kamu kayak bertanya-tanya kenapa dan mengapa. Dan di sini yang aku lihat memang ada beberapa problem di dalam kehidupan dia yang memang belum bisa dia ceritakan ke kamu ya. Jadi cenderung tentang keluarga di sini yang aku lihat ya, tentang dia sama keluarganya yang mungkin lagi ribet tentang keuangan atau finansial gitu ya. Jadi yang aku lihat di sini sebenarnya di sini walaupun kalian gak komunikasi, walaupun kamu benar-benar lost kontak sama dia, dia masih sering mikirin kamu ya. Dia masih ada berharap bisa hadir lagi sosok seperti kamu di dalam kehidupannya gitu. Jadi kemungkinan besar dia masih berharap bisa ada kelanjutan di dalam hubungan ini gitu. Cuma memang kayak waktunya saja yang belum ada gitu. Kayak memang dia pengen sendiri dulu nyelesain masalah-masalah dia, atau mungkin problem di dalam kehidupannya yang mungkin ya kamu nggak tahu masalah itu apa, dan kamu mungkin membuat bingung ya, atau mungkin ada beberapa teman-teman yang tahu ya masalah dia tentang keluarga, tentang finansial, yang mungkin membuat dia itu menghilang dari kehidupan kamu ya. Jadi buat teman-teman yang merasa ini untuk kamu kamu coba untuk yakin aja sama dia ya, yakin juga sama Yang Maha Kuasa, serahkan lagi sama Yang Maha Kuasa, karena dialah yang bisa membolak-balikan hati manusia. Dan kembali lagi ke jodoh, takdir, rezeki, maut itu sudah dia mengaturnya ya. Kalau memang dia jodoh, dia pasti akan kembali ke kamu. Dan kamu yang mungkin saat ini masih kayak berharap banget
ya. Sama pengharapan kamu pun sama seperti yang diharapkan, cuma memang dia butuh waktu untuk sendiri saat ini ya. Jadi tidak ada alasan dia untuk meninggalkan kamu gitu. Karena yang aku lihat sih kalau untuk perasaan di sini cinta ya. Dan di sini bisa dibilang kamu ini adalah sosok seseorang yang selama ini dia dambakan. Kamu sosok seseorang yang selama ini memang dia tunggu-tunggu hadir dalam kehidupannya. Kamu dewasa, kamu penyayang, kamu peduli gitu. Itu yang membuat dia cinta banget ke kamu, sayang banget ke kamu. Oke. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman yang kayak merasa kalau cinta, kalau sayang kenapa tidak mau cerita? Kenapa dia tiba-tiba ngeblokir atau mungkin hilang? Karena memang belum bisa untuk cerita ke kamu, karena masalah ini mungkin membuat dia malu jika cerita, atau mungkin membuat dia takut kamu ninggalin dia gitu. Jadi daripada dia cerita, lebih baik dia sendiri dulu untuk menenangkan diri dan menyelesaikan ini semua. Karena di sini yang aku lihat saat dia memutuskan untuk pergi dari kehidupan kamu, dia merasa hancur, dia merasa gagal, dia merasa benar-benar nggak bisa lagi untuk bangkit gitu, karena memang cinta dia tuh untuk kamu gitu, sayang dia untuk kamu. Jadi keterpaksaan ini membuat dia benar-benar saat ini sedih gitu. Dia merasa habis-habisan, kehancuran itu hadir gitu, patah hati, dia sakit hati, dia terluka. Bukan kamu saja tapi dia mengalaminya, tapi memang ini nggak bisa gitu. Yang membuat dia memang harus menyelesaikan ini, ya harus dia selesaikan gitu, karena mungkin takut melibatkan kamu dan takut kamu jadi ikut masalah ini ya, dalam masalah ini. Makanya dia cuma butuh waktu, beberapa waktu ya, untuk dia menyelesaikan semua masalah-masalah ini. Karena yang aku lihat dia cinta sama kamu, dia sayang sama kamu, dan masih berharap ada peluang untuk sama-sama lagi, dan masih berharap sosok kamu hadir lagi dalam kehidupannya. Cuma memang dia ingin menyelesaikan masalah yang ada. Jadi ketika dia menjalani hubungan lagi dengan kamu, kemungkinan besar masalah yang akan merusak hubungan kalian nantinya nggak ada lagi gitu. Jadi kayak khawatir gitu, kalau belum selesai masalah ini dia khawatir untuk melanjutkan hubungan sama kamu. Makanya dia memang terpaksa meninggalkan kamu saat ini gitu. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman yang kayak merasa readingan ini untuk kamu kayak nggak yakin gitu ya, kamu kayak kurang percaya gitu, dia itu mungkin ada orang ketiga atau ada orang lain di sini. Yang aku lihat sih memang nggak ada orang ketiga, cuma kalau memang kamu melihat kenyataannya dia pergi meninggalkan kamu demi orang ketiga, ya nggak bisa dong, karena kita lihat udah kenyataan ya, itu orang ketiga. Tetapi kalau kamu hanya melihat, baru melihat, tetapi kamu belum mendengar penjelasan dia, menurut aku kalau berpikiran yang tidak-tidak juga tidak baik ya. Karena kesannya nanti saat dia berjuang lagi untuk kamu, saat dia ingin memperbaiki atau mungkin kembali lagi sama kamu, nggak ada ruang lagi untuk sama-sama. Takutnya seperti itu ya. Karena di sini yang aku lihat cintanya besar, sayangnya besar. Ketika dia memutuskan untuk berpisah atau mungkin meninggalkan kamu, atau mungkin ngeblokir semua kontak-kontak kamu, dia pun merasa hancur, dia merasa gagal. Cuma memang ingin sendiri dan tidak ingin diganggu sama kamu gitu. Karena mungkin kamu tipe orang yang kayak masih bertanya-tanya ya, selalu bertanya kenapa dan mengapa. Itu yang membuat dia kayak gak tega untuk ngejelasin atau mungkin ngelanjuti hubungan ini. Jadi buat teman-teman yang saat ini merasa ini untuk kamu, yaitu tadi, saat ini ya jalanilah hidup kamu sesuai alurnya gitu, ikutilah langkah air ya. Saat ini jangan terlalu berpikir hal yang tidak-tidak sebelum kamu tahu kenyataannya gitu ya. Jadi apa yang ingin kamu dapatkan, bekerjalah keras gitu, cari tujuan yang untuk hidup kamu ke depannya gitu. Jadi boleh untuk mengharapkan sesuatu yang mungkin menurut kamu pasti ya, tetapi nggak boleh juga mengharapkan sesuatu yang nggak pasti. Karena yang aku lihat juga, pengharapan itu belum tentu ujung-ujungnya akan sesuai yang kamu harapkan. Makanya di sini berharaplah sesuai dengan kemampuan kamu ya. Kalau memang kamu bisa untuk berharap benar-benar kamu yakin dia bakal kembali dengan versi terbaiknya, dengan keadaan yang terbaik, ya nggak apa-apa, itu terserah kamu. Resiko kembali ke diri kamu lagi ya. Kamu ingat, pengharapan ini bisa nggak sampai kamu membuat kamu bahagia nantinya. Aku bukan untuk menyarankan kamu untuk meninggalkan dia, tetapi karena terlalu lama berharap, karena terlalu lama menunggu, itu akan membuat kamu benar-benar jenuh. Dan ketika masuk orang lain, kamu masih berharap pada seseorang ini,
orang lain ini masuk dengan versi yang sangat baik, kamu menolaknya demi pengharapan kamu sama orang lain. Karena memang dia saat ini cinta banget sama kamu, dia sayang banget sama kamu. Cuma hati manusia itu bisa berubah-ubah. Jadi saat ini dia bisa bucin ke kamu, tetapi kita nggak tahu ke depannya. Jadi ketika nggak komunikasi, nggak ada pertemuan, dengan seiringnya waktu otomatis, ya menurut aku sih pasti akan ada perubahan sikap, perubahan hati gitu. Nggak mungkin dengan nggak komunikasi, dengan nggak ada kontak sama sekali, dia masih menyimpan perasaan begitu dalam. Tetapi ada juga sih seseorang yang masih, walaupun komunikasi nggak ada pertemuan, tetapi masih cinta banget sama seseorang ini, pasti ada ya. Jadi setidaknya di sini pikirkan jalan dulu untuk kamu ke depannya, ya. Berharap boleh, tetapi jangan terlalu berharap, takutnya nanti ketika kamu berharap orang ini akan menyakiti kamu, gitu ya. Jadi buat teman-teman yang saat ini merasa readingan ini untuk kamu, dia yang saat ini tidak komunikasi sama kamu, dia masih cinta, dia masih sayang, dia merasa hancur ketika memilih untuk meninggalkan kamu, dia merasa patah hati dan sakit hati juga ketika memilih untuk pergi meninggalkan kamu. Cuma di sini hal yang terburuk atau mungkin hal yang paling dia takutkan ketika kamu tahu masalah dia dan takut menjadi bumerang di dalam hubungan kalian dan tidak ada kesempatan lagi untuk dia berjuang dan kamu tidak ada kesempatan untuk memberikan dia waktu ruang lagi. Itu yang dia takutkan saat ini ya. Jadi buat kamu saat ini jika memang masih pingin untuk menunggu, silakan lanjutkan usaha kamu. Tetapi kalau memang udah siap untuk melepaskan, lepaskanlah dan belajar untuk menerima kenyataan ke depannya ya. Langkah ke depan itu lebih baik daripada kamu menoleh ke belakang, karena kemungkinan besar ada peluang baik lagi untuk kamu ke depannya yang mungkin akan lebih membahagiakan kamu ya. Resonat atau tidak tergantung dari teman-teman semua. Mudah-mudahan pembacaan kartu ini bermanfaat dan bisa membantu. Buat teman-teman jika ingin personal reading atau konsultasi bisa hubungi kontak WA di deskripsi di bawah video ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.